Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 21 Agustus tahun 2021. Bahan bacaan kita dalam edisi kali ini terambil dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari berdoa. Allah kekal, Allah rahmani, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan saat ini untuk datang kepadamu, membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah bekerja dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman ini, sehingga kehidupan kami boleh terberkati oleh firman-Mu. Kami telah siap, ya Tuhan. Kami memohon pertolongan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu.
Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin firman Tuhan. Tema kita dalam merenungkan bahan bacaan kita, tidak memanfaatkan keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia yang ditandai dengan adanya 2 orang terkonfirmasi terpapar virus tersebut. Beberapa hari kemudian masker dijual dengan harga yang mahal, seperti kebiasaan sejumlah pengemudi di sebuah tempat ketika bulan Desember menaikkan tarif angkutan kendaraan dengan tidak terkendali. 7 tahun masa kelaparan terjadi di Israel, Mesir dan sekitarnya adalah keadaan yang sangat buruk. Bahan makanan dan kebutuhan hidup yang lain sulit didapatkan. Saudara-saudara, Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, hasil dari pembelian gandum pada masa kelimpahan. Ia menukar ternak orang Mesir dengan makanan, membeli tanah orang Mesir kecuali tanah para imam, memberi bibit kepada orang Mesir untuk menanami tanah yang mereka sudah jual dan dibeli atas nama Firaun, dan dari hasilnya mereka wajib memberi 1/5 kepada Firaun sebagai pemilik tanah tersebut. Semuanya diatur dengan baik hingga kehidupan tetap berjalan normal sekalipun di tengah krisis. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Terkadang situasi-situasi seperti ini dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan sedang yang lain dirugikan. Yang satu kekenyangan, yang lain kelaparan. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, "Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." Karena itu, saudara-saudara, hiduplah dalam hikmat Tuhan yang dapat memampukan kita memandang kehidupan orang sebagai bagian dari kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu keadaan hidup yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Kami sedang menderita oleh pandemi COVID-19. Kami sedang menderita oleh berbagai persoalan-persoalan pergumulan hidup yang ada di sekitar kami. Dan ada saja orang-orang ya Tuhan yang kadangkala memanfaatkan situasi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Firman kali ini ya Tuhan datang mengingatkan kami semua untuk tidak egois memikirkan kehidupan kami saja, namun juga memikirkan kehidupan orang lain. Hidup kami akan berarti ketika kami juga memikirkan kehidupan orang lain di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami dimampukan menjadi orang-orang yang senantiasa peduli bagi kehidupan sesama kami yang menderita. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman ini. Kami berdoa
di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.